Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya pagi hari ini? Sehat-sehat kan? Amin. Pagi hari ini kita akan bergirang memuji Tuhan. Abang ajak semuanya adik-adik untuk bangkit berdiri bersama-sama memuji Tuhan. Seperti dikatakan di pujian girang kita sekolah minggu paling Yahud. Adik-adik, kita ulang lagi pujian di sekolah minggu paling Yahud ya. Sekolah minggu paling Yahud, ada-adanya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahud, sekolah minggu. sekolah minggu paling Yahud, ada-adanya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahud. Kita akan masih bergirang ya. Semangat untuk bergirang sama Tuhan. Kita angkat pujiannya lagi. Berbiaya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya, ya, ya,
Baiklah adik-adik, kita masuk kepada pujian kita yaitu penyembahan. Mari kita angkat pujian kita yaitu Saat Ku Menyembahmu. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Mari kita ulang pujian ini lebih sungguh-sungguh lagi. Katakan saat ku menyembahmu. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas gaungnya. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik, kita angkat pujian kita. Firman-Mu berita baik bagiku. Firman kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Akan ku teguh Kau sertaku, sertaku selamanya. Di
Shalom adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi, senang boleh kembali melayani adik-adik bercerita kembali pada pagi hari ini. Abang percaya bahwa kabar adik-adik sekalian dimanapun berada pada pagi hari ini dalam keadaan sehat. Pada pagi hari ini abang kembali akan bercerita tentang firman Tuhan pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa, kita serahkan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang baik, puji syukur Tuhan buat pada pagi hari ini kami boleh kembali beribadah Tuhan, ibadah sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Bapa, kami percaya Tuhan selalu ada di setiap kehidupan kami, memberkati kami dimanapun berada. Kau berkati Tuhan, firman Tuhan yang akan kami dengarkan dan hamba-Mu sampaikan. Biarlah kiranya firman-Mu ini menjadi berkat bagi anak-anak sekolah minggu. Kau berkati hamba-Mu yang membawakan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kiranya firman ini menjadi kekuatan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Baik, pada siang hari ini abang akan membawakan cerita firman Tuhan. Mungkin sudah pernah adik-adik dengar, yaitu tentang anak Adam dan Hawa. Pernah dengar cerita ini? Pasti semua sudah pernah dengar cerita ini tentang anak Adam dan Hawa ini. Siapa? Adik-adik? Nah, Kain dan Habel. Ini sangat menarik buat adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bahwa dalam cerita Kain dan Habel ini ada dua contoh yang harus kita lihat, yang harus kita perhatikan. Yang pertama, contoh yang baik, dan yang kedua, contoh yang buruk yang tidak perlu dicontoh. Oke, kita dengar cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari buka Alkitab masing-masing di rumah. Bagi yang belum bisa baca, suruh papa dan mama baca, dengarkan, atau dengarkan abang juga boleh ya. Oke, abang bacakan di Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Didengar baca firman Tuhan ya. Judulnya di sini Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba dan Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengidahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahan itu tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Apakah mukamu itu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya yang itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku menjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganku. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung.
Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan bersembunyi dari hadapanmu seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda kepada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod sebelah timur Eden. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sudah mendengar tadi isi firman Tuhan ini. Lihat bagaimana kelakuan daripada di sini Kain kepada Habel itu sangat kurang baik, tidak baik sama sekali. Kita lihat di sini bagaimana dipercontohkan bagi adik-adik sekalian contoh-contoh yang kurang baik dan contoh yang baik. Yang harus perlu kita perhatikan adalah contoh yang baik. Kita tidak perlu mencontoh yang tidak baik dari firman Tuhan ini. Bagaimana kedua anak daripada Adam dan Hawa ini melakukan persembahan mereka kepada Tuhan. Mereka sama-sama melakukan persembahan ini. Mereka beri hasil daripada pekerjaan mereka. Ada yang beternak domba, ada yang berkebun, bertani. Tetapi yang saudara, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan sangat jelas di sini. Bagaimana Kain saat dia mempersembahkan persembahan hasil daripada persembahan sebagian hasil dari tanahnya itu kepada Tuhan sebagai korban persembahannya, dan juga Habel mempersembahkan korban persembahannya dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Dalam dua persembahan ini ada satu yang diterima Tuhan, satu tidak diterima Tuhan, yaitu persembahan daripada Kain. Itu kenapa jelas di sini dalam firman Tuhan, ketika persembahan daripada kedua anak Adam dan Hawa ini ada salah satu yang tidak diterima, yang tidak diindahkan oleh Tuhan, seperti persembahan Kain, hasil dari kebunnya, dari tanah kebunnya yang tidak diindahkan oleh Tuhan. Maka hatinya itu sangat geram, hatinya itu panas, mukanya muram, tidak ada sukacita dalam kehidupannya. Maka apa yang saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang terkasih, yang dilakukan daripada Kain ini, kita lihat dalam firman Tuhan di sini di ayat yang ke-8 kata di firman Tuhan, kata Kain kepada Habel di sini, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Wah, tidak baik ini. Ini perbuatan yang tidak benar. Bagi adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan sampai ini terjadi bagi adik-adik dimanapun berada. Bagi abang kita, bagi adik kita, bagi siapapun, abang sudah terus ini selalu sampaikan, tetap mengasihi, tidak boleh bermusuhan, tidak boleh memusuhi, nggak ada sakit-sakit hati sama siapapun, harus tetap damai dan suka cita, harus terus hidup penuh dengan kasih. Itu nggak perlu, walaupun kita untuk saat ini ada yang kurang baik, mari datang kepada Tuhan, sampaikan kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Tuhan pasti berikan jawaban yang begitu indah dalam hidup kita semua. Amin. Pasti akan Tuhan berikan pertolongan, Tuhan akan berikan pengampunan kepada kita, asalkan kita datang kepada Tuhan. Jangan kalau udah ada contohnya sama abang kita nggak dikasih mainan, contohnya abang kita ada mainan, adik kita ada mainan, kita nggak dapat,
nggak boleh berantem sama adik atau sama abang ya. Tetap main sama-sama gitu. Harus tetap damai sama siapapun, bukan juga abang, sama setiap teman-teman kita dimanapun berada ya. Harus tetap damai dan sukacita. Itu jangan dicontoh seperti perbuatan Kain ini. Dia membunuh adiknya, memukul adiknya. Dia juga, keji sekali perbuatannya. Nggak boleh ya. Abang percaya, anak-anak sekolah minggu di Sekolah Gracia Padang pasti melakukan kasih kepada siapapun, mengasihi siapapun, hidup damai dengan siapapun ya. Oke? Ada amin? Amin. Iya. Jadi firman Tuhan di sini, setelah itu juga apa yang terjadi? Kain ini, udah jelas dalam firman Tuhan itu di sini dikatakan apa yang telah engkau perbuat. Dalam firman Tuhan ini dikatakan di sini, apa telah engkau perbuat? Darah adikmu itu berteriak kepadamu. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu di tanganmu. Wah, jelas ya bahwa Tuhan tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kejahatan, yang tidak baik. Tuhan tidak suka. Jelas dalam firman Tuhan ini bahwa orang seperti ini tidak layak lagi menerima berkat, tidak layak lagi menerima pertolongan, hidupnya akan susah kalau orang-orang seperti ini. Tetapi ketika kita ada masalah, ketika kita mungkin ada pencobaan, pasti adik-adik pun sekarang mengalami itu. Bukan harus abang, bukan harus orang tua, adik-adik juga mengalami itu. Terbukti sekarang juga ngalami kan, bagi yang sekolah, itu juga masalah. Kenapa? Kita nggak boleh sekolah, nggak boleh belajar, nggak boleh bertemu teman, nggak boleh jalan ke sana sini, ya kan? Tetapi percayalah, Tuhan akan tetap tolong, Tuhan akan tetap memberkati, asalkan semuanya kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Amin. Amin. Jadi abang pada pagi hari ini mengajak kita semua, adik-adik dimanapun berada, di rumah masing-masing, tetap terus berdoa, berserah kepada Tuhan, terus lakukan kebaikan bagi siapapun. Tuhan tidak pernah berkenan. Ingat, firman Tuhan jelas, Tuhan tidak pernah berkenan bagi orang-orang yang melakukan kejahatan, melakukan perbuatan dosa, melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jelas firman Tuhan tadi. Kita percaya Tuhan terus akan pelihara hidup kita, Tuhan terus akan berkati hidup kita dimanapun berada. Abang percaya adik-adik semua akan seperti Habel yang memberikan persembahan terbaik di hadapan Tuhan, memberikan persembahan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, sehingga apapun yang adik-adik sedang doakan, serahkan sama Tuhan, pasti Tuhan jawab di waktu yang tepat. Amin. Amin. Demikian firman Tuhan yang bisa abang sampaikan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian dimanapun berada pada pagi hari ini. Kita berdoa, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa, tutup matanya, lipat tangannya. Bapa yang baik, pada pagi hari ini Tuhan, kami telah mendengarkan renungan firman Tuhan. Bapa, kami rindu terus Tuhan, pelihara kami, Tuhan terus tolong kami, Tuhan terus sertai kami anak-anak-Mu Tuhan dimanapun berada. Jagai kami, jauhkan dari setiap virus yang ada pada saat ini. Tuhan, kami mau seperti firman-Mu Tuhan, seperti anak Tuhan, yaitu Habel yang melakukan semua yang terbaik di hadapan Tuhan, sehingga setiap persembahan kami, puji-pujian kami, doa kami boleh terus berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan hidup kami Tuhan, keluarga kami, orang tua kami Tuhan, terus berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau berkati anak-anak-Mu sekolah minggu Tuhan dimanapun berada.
Biarlah kiranya mereka terus Tuhan dalam perlindungan Tuhan. Tuhan yang berdaulat atas hidup mereka, buat orang tua mereka Tuhan. Engkau tetap pelihara mereka. Terpuji Engkau Tuhan, biarlah kiranya firman-Mu ini dapat menguatkan, meneguhkan kami, anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan dimanapun berada. Terpuji Engkau Tuhan, terpuji Engkau Bapa yang baik. Kami siap, kami selesai Tuhan dalam ibadah kami pada hari ini. Biarlah kiranya firman-Mu tinggal terus dalam hidup kami, dan kami boleh lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Terpuji Engkau Bapa, terpuji Engkau Yesus, dimuliakanlah nama-Mu Tuhan pada pagi hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom, Tuhan memberkati.